Susno Juwaji, mantan Kabar Eskrim, kan pernah berpolemik dengan Polri. Ya, menurut saya sebagai petinggi Polri, beliau bintang 3, ya. Kalau ada hal yang begini, ada masukan, bawa masukan ke dalam. Kan mantan Polri, itulah gunanya ada organisasi para pensiunan Polri. Kalau dulu namanya semuanya FKPPI, kalau sekarang kan DPP, Keluarga Besar Purnawirawan Putra Putri Polri. Di situ boleh masuk, atau Purnawirawan Jenderal Polisi, boleh dong. Masa iya secara internal diserang? Kan bagian dari dalam. Emang bintang 3 itu gampang ngambilnya? Kan enggak. Jangan sampai orang berpikir jabatan bintang 3 loh pensiunnya, tapi nilai kata-katanya justru tidak standar dengan kualifikasi pangkat dan jabatan. Saya menyesalkan kalau Bang Susno Juwaji bicara seperti itu. Menurut saya beliau harus dorong ini supaya real, jelas, dan kalau bisa bicaranya realistis. Maksud saya bukan tidak realistis, beliau realistis, tapi jangan melalui bahasa-bahasa yang eksternal yang bisa berimplikasi pada institusi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Polri adalah penegak hukum dan pengayom serta penjaga keamanan kita. Kalau kita tidak percaya pada Polri, terus siapa yang ngurus kita, bos? Bubarkan Polri? Kan enggak juga. Kalau begitu benahi dari dalam. Siapa bagian dari Purnawirawan? Pak Ugro Seno, Pak Susno Juwaji, Pak Ito Sumardi, kan begitu yang sering diundang-undang di TV nih. Dan kita ini, saya ini sipil, tapi saya menilai bahwa Polri telah bekerja. Jangan dong disudutkan gitu. Ya, kembali lagi Bang, ini apa? Abang tetap pasang badan nih untuk Peggy. Yes, saya sudah bilang untuk memastikan Peggy ini benar pelaku atau tidak, apakah salah tangkap atau tidak. Yang punya keyakinan di dalam diri saya kan saya sudah punya, saya kan nggak mungkin bilang sama klien, karena insting batin saya mengatakan ini benar atau tidak itu ada di sini. Tapi kalau itu mau diuji prapit, itu saluran, ayo kita prapit. Saya bersedia membantu Peggy jadi kuasa hukum, ayo monggo kita buktikan di sana. Tapi kalau putusannya besok ditolak, jangan salahkan kita, dianggap pengacara yang bego. Dan kalau ini diterima, berarti real bahwa ada kekeliruan di kepolisian. Kan gitu. Lalu kemudian Polri apakah bisa menerbitkan sprindik baru misalnya, maaf kalau di KPK itu kan, atau SPDP baru dan lain-lain. Nah itu tentu akan melalui pertimbangan. Tapi mencuatnya kasus ini, Polri telah dengan secara aktif menangkap ini keresahan, maka diambil alih. Nah, Bang Anton sebagai Kapolda, Pak Anton Carlian, dia sudah katakan bertanggung jawab karena waktu itu kasus ini tidak menjadi perhatian publik sehingga tidak perlu hanya paling menurunkan asistensi. Bedanya Polri sama jaksa beda. Kalau jaksa ada rencana tuntutan, lapor ke pimpinan. Ada tingkat kejari, ada tingkat kejati, ada tingkat jaksa agung. Kalau Polri dia tidak. Udah bayangkan kalau semua LP sampai lapor kepada Kapolda, terus Kapolres kerjanya apa? Kan nggak mungkin. Itu. Jadi prinsip saya, Peggy saya siap bantu. Dan yang kemudian Eki, saya udah bilang, ya sudah monggo datang ke kita bapaknya. Kita akan pegang Eki supaya jalan real, jangan belok-belok. Dan kita on the track. Jadi saya minta Pak Rudi komunikasi sama kita. Dan kita akan bantu Bapak. Enggak masalah, kita akan ungkap sama-sama, tapi jangan saling menjatuhkan. Karena kalau ini terjadi, yang kasihan 2 nyawa manusia, terus ada institusi Polri, terus ada orang yang mau menggunakan, maaf ya, saya menduga mau entertain nih. Tampil sana, tampil sini, gaya-gayaan. Hah? Kalau kecemerlangan otakmu seperti berlian, tunjukkan otakmu seperti berlian. Bang, Saya mau itu. Saya mau itu. Saya nunggu nih. Ini besok malam saya diundang di iNews TV. Ya, program interupsi. Dan itu saya hadir. Saya minta tolong iNews TV undang Hotman. Duduk kita di sana Hotman. Kita bedah. Kita bedah, kau gunakan logika hukum kau, saya gunakan logika hukum saya. Kita main di situ. Kenapa? Saya ingin jangan sampai ada orang yang dianggap secara sengaja merusak harkat martabat, bahkan mengkriminalisasi orang lain. Jangan dulu. Karena menurut saya Hotman ini banyak offside-nya. Ya. Jadi kalau memang berlianmu cerdas seperti otakmu, saya berlian saya kecil, besok kita taruh. Saya pikir itu. Dan tadi malam saya tunggu dia. Beneran nih, saya nggak main-main. Jadi saya pikir itu dari saya.
Cukup? Terakhir Bang, langkah apa yang udah diambil Abang untuk Peggy nih? Apa sudah menemui Peggy atau? Saya udah bicara dengan pengacaranya Yanti lama. Saya juga punya teman di Cirebon. Saya sering sidang ke Cirebon dengan Pak Rahmat, dengan istri. Kemudian saya juga sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Dan dua-dua jalur ini masih yang sekarang urusan kita apa nih? Terungkap. 3 kah, 1 kah? Selesai. Sampai pengadilan close kasus ini. Jangan biar. Kita masih urus lagi Pilpres, mau suksesi pergantian presiden. Sekarang ada lagi, maaf ya, saya berharap betul jangan sampai ada gesekan Polri dengan jaksa ini digesek lagi. Negara di dalam hal kita harus sadar itu bahwa keamanan, kenyamanan itu number one. Ya, kita tidak boleh lengah terhadap masalah ini. Jadi kalau saya siap bantu, jangankan bantu Peggy sama Eki, bantu Vina saya mau. Tapi saya nggak sejalan dengan Hotman, karena cara-cara Hotman menurut saya blunder, bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Supaya nampak dua arah komunikasi pikiran, dia debat, bukan di preskon. Preskon itu satu arah, pertanyaan wartawan itu versi media. 5W 1H, how, where, when, why. Kalau you dengan kita ada, seru. Maksud saya apa? Mungkin dengan perdebatan Hotman dan saya akan terungkap tentang Peggy yang sesungguhnya. Itu akan lebih baik demi menyelamatkan satu institusi Polri, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, kemudian nyawa manusia dan juga lawyer. Saya kira itu. Cukup. Thank you. Terima kasih Bang. Bang, izin bentar Bang.